وانشق البحار. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat sekalian penuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang diterima serta hati yang tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita kali ini melanjutkan pembahasan selanjutnya, pembahasan yang kita sebutkan kemarin sempat terhenti, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka meriwayatkan dari Nabi SAW secara fikih dan mengajarkannya kepada murid-murid mereka. Di antara mereka adalah sahabat yang dikenal dengan 7 sahabat yang mukthirun, yang banyak menukil fatwa kepada orang setelahnya. Itu sudah disebutkan ada 7 sahabat, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Zaid bin Thabit, sahabat Ibnu Abbas, dan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian sahabat yang mereka lebih sedikit riwayatnya dibandingkan sahabat yang 7 tadi, ada sekitar 12, yaitu Abu Bakar, kemudian Utsman, kemudian Ummu Salamah. Kita kemarin terhenti pada sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau itu termasuk orang yang sangat dekat dengan Al-Quran, sampai wafat pun dalam keadaan memeluk Al-Quranul Karim. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran dan semangat untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Kemudian di antara sahabat yang lainnya adalah Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah dia adalah sahabat wanita, tetapi tidak memutuskan ilmu, yaitu tidak berhenti hanya pada generasi laki-laki dari generasi sahabat Nabi, tetapi para wanita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga semangat. Ya, di antaranya Ummu Salamah dan sahabat Anas bin Malik, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, Ibnu Zubair, Abu Musa Al-Ash'ari, Jabir bin Abdullah, Mu'ad bin Jabal, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi 13 sahabat tersebut adalah sahabat yang mereka memiliki fatwa yang kalau dikumpulkan di kitab-kitab atau dikumpulkan fatwa mereka, yumkin an yujma' min fatwa kulli wahidin minhum juz'un shaghir jiddan. Bisa dikumpulkan jadi satu juz kitab yang sangat kecil karena sedikitnya fatwa mereka. Kemudian sahabat yang terakhir yang mereka al-muqillun, yang sedikit fatwanya, ada tapi sedikit sekali, itu adalah sahabat Abu Darda, Al-Hasan wal Husain, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ubay bin Ka'ab, kemudian Abu Ayyub, Asma, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Zaid bin Arqam, Thauban, Buraidah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lam Al-Muwaqqi'in juz 1 halaman 10. Maka kita dapati bahwasanya para sahabat pun bertingkat-tingkat. Derajat ketinggian ilmu mereka bertingkat-tingkat, plus pengajaran mereka, fatwa-fatwa mereka yang tersebar juga bertingkat-tingkat, tidak satu. Jadi kalau kita dapati para sahabat radhiyallahu taala anhum, ada yang mereka berilmu tetapi sedikit fatwanya, seperti sahabat Abu Bakar. Ada yang berilmu tetapi banyak dinukil fatwanya, seperti sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan lain-lain. Maka dari sahabat yang banyak ini atau yang dinukil fatwanya ini, yang jumlahnya terbatas, mereka nanti yang memiliki murid yang kemudian mengajarkan kepada murid-murid mereka, dan murid-murid mereka pun akan mengajarkannya kepada ulama setelahnya, yang sampailah kepada para a'immah al-madhahib al-arba'ah, kepada para ulama dari kalangan madhab yang 4. Kemudian pembahasan selanjutnya, al-fiqh huwal ilmu intasyara fil ummati an ashabi Ibnu Mas'ud, dan fikih dan ilmu fikih secara umum itu tersebar lewat jalur sahabat Ibnu Mas'ud, wa ashab Zaid bin Thabit, dan sahabat Zaid bin Thabit, kemudian sahabat Abdullah bin Umar, kemudian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in. Meskipun kita katakan ini nukilan sebelumnya sudah ada dari sahabat, dari ulama yang bernama Imam Ali Ibnul Madini dalam kitab Ilalnya, tetapi beliau menukil juga dari seorang tabi'in
Masruq. Jadi nukilan ini bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memiliki madhab, yang madhabnya ini kemudian tersebar di berbagai penjuru negara, kemudian memiliki murid-murid, yang murid-murid mereka melanjutkan estafet sampailah kepada kita, kepada para ulama dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in, sampai para ulama a'immah madzhab arba'ah yang 4 itu. Kemudian disebutkan bahwasanya kita langsung masuk ke fikih fi asri tabi'in halaman 15. Itu di zaman tabi'in ada ulama-ulama yang tersebar di 4 negeri, di Madinah, di Mekah, di Basrah dan Kufah. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki murid dari kalangan tabi'in yang ada di Madinah itu ada al-fuqaha as-sab'ah, yaitu dari kalangan fuqaha sab'ah yang dikenal dengan 7 ulama fikih yang di Madinah, diantaranya Sa'id ibn Musayyib, yang mereka ini nanti memiliki turunan, memiliki murid-murid, ya, tetapi mereka tidak semuanya memiliki pengikut. Itu disebutkan oleh Qadhi Iyad dalam kitabnya Tartibul Madarik. Itu bisa dibaca pembahasan di situ. Hanya kita ambil yang singkat-singkatnya, simpelnya. Jadi pembahasan yang kita ambil di sini hanya sekilas dari tarikh sejarah secara ringkas tentang bagaimana perkembangan fikih di zaman sahabat Nabi SAW sampai turun-temurun kepada para ulama a'immah madzhab arba'ah. Kemudian di Madinah ada juga sahabat Salim, ada Nafi', ada Az-Zuhri, yaitu murid dari turunan dari Ibnu Umar, ya. Al-Imam Az-Zuhri ini gurunya Al-Imam Malik. Kemudian di Mekah itu ada Atha bin Abi Rabah, Al-Taus bin Kaisan, ada Mujahid, ada Ikrimah. Ikrimah termasuk murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Al-Basrah, Al-Hasan Al-Basri, ada Ibnu Sirin, ada Abu Qilabah, ada Qatadah. Kemudian di Kufah ada Alqamah dan muridnya Ibrahim An-Nakhai. Kemudian Masruq yang kita nukilkan perkataannya menukil fatwa dari para sahabat dan menukil mazhabnya para sahabat. Kemudian ada Ubaidah, ada Syuraih Al-Qadhi. Kesimpulannya bahwasanya para ulama ketika mereka bergelut di dunia fikih, mereka itu tidak menentukan metode sendiri, tetapi mereka memiliki guru. Guru mereka siapa? Para sahabat Nabi SAW. Dari kalangan tabi'in memiliki guru, gurunya para sahabat Nabi SAW. Kemudian sahabat Nabi SAW itu memiliki guru, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diajarkan oleh Nabi SAW itu adalah metode umum, yaitu dalam memahami dalil. Nabi SAW sudah memberikan aturan main, yaitu apa yang datang dariku ambil, yang aku larang maka tinggalkan. Kemudian para sahabat mendapati masalah-masalah baru yang belum disebutkan oleh Nabi SAW, tetapi mereka diberikan ilmu yang mereka memiliki semacam ilmu yang sudah memiliki ilmu yang sudah mereka tanpa mereka pelajari, ya, tanpa mereka pelajari. Itu istilahnya mereka memiliki dzauq, ya, rasa, yaitu mereka sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah orang Arab yang paham dengan bahasa Arab. Kemudian mereka sudah terbiasa melihat bagaimana Nabi SAW mengatasi masalah, maka dari situ mereka memiliki kebiasaan, ya, kebiasaan yang dengannya mereka mampu untuk beristidlal, beristinbat. Dari situlah mereka memiliki cara pandang yang berbeda-beda dari sahabat yang satu dengan sahabat yang lain. Kemudian sahabat tersebut rihlah, yaitu pindah tempat tinggal, kemudian memiliki murid-murid, dan murid-muridnya ini yang melanjutkan kepada murid-murid selanjutnya, dan begitu estafetnya. Jadi tidak ada seorang pun dari kalangan ulama mazhab yang 4 ini yang mereka membuat mazhab sendiri, kemudian mereka tidak ada guru sebelumnya atau tidak ada acuan sebelumnya. Tidak ada yang seperti itu, ya. Karena apa? Kita tahu bahwasanya kita dilahirkan di dunia dalam keadaan tidak mengetahui apapun, sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, la ta'lamuna syai'a, kamu
hidup atau kalian itu dilahirkan dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak memiliki ilmu sedikit pun. Maka mustahil para a'immah, para ulama itu tanpa ada acuan sebelumnya dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari a'immah arba'ah yang mereka dikenal sampai zaman sekarang, sampai zaman kita ini, itu ada 4. Yang dijelaskan nanti di pembahasan berikutnya tidak hanya 4 sebenarnya, ada sekitar 12 bahkan lebih. Tetapi madhab yang dia sampai sekarang berlanjut dan tidak ada terputus, dan bisa kita dapati kitab-kitab mereka, nukilan-nukilan dari mereka, dan kita bisa dapati riwayat-riwayat mereka, bisa di cross check, bisa kita uji data, yaitu a'immah arba'ah 4 ini yang disepakati oleh para ulama, yaitu Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i, kemudian Al-Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah lahir tahun 80, wafat tahun 150. Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah, wafat tahun 179. Al-Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Kemudian Imam Ahmad di bawah beliau, Imam Syafi'i, lahir tahun 164, wafat tahun 241 Hijriah. Jadi semua mazhab yang 4 ini, kesimpulannya mereka masih berada pada generasi sebelum abad ketiga berakhir. Ya, dan kita ketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun adalah generasiku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah generasiku, yaitu setelah generasi sahabat, yaitu tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah itu generasi tabi'ut tabi'in, yang mereka masih masuk dari a'immah arba'ah ini, masih masuk generasi yang disebutkan Nabi SAW generasi terbaik, karena generasi terbaik itu berakhir di akhir abad ketiga, di akhir tahun 300. Sedangkan para ulama a'immah arba'ah ini semuanya masih di sebelum tahun 300 Hijriah. Maka dan kata lain, mereka para a'immah arba'ah itu semuanya salaf. Semuanya salaf. Sedangkan kita menjadi acuan dalam beragama adalah kita memahami di kitab dan sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahamannya para sahabat, sesuai dengan para salaf. Ya. Ketika kita memahami Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahamannya para salaf, maka berarti siapapun yang dia mengikuti fikih dari generasi sahabat Nabi SAW yang memiliki murid-murid sampai kepada a'immah arba'ah, berarti mereka telah mengikuti metodenya salaf dalam memahami kitab dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada yang misalkan bermadhab fikih dengan madhab Abu Hanifah, atau ada yang bermadhab dengan madhab Malik, atau dengan madhabnya Imam Asy-Syafi'i atau madhabnya Imam Ahmad, maka itu berarti mereka telah mengikuti metodenya salaf dalam berfikih atau dalam memahami kitab dan sunnah. Sehingga kita katakan bahwasanya kita tidak bisa istiqlal, tidak bisa memahami kitab dan sunnah kecuali dengan melalui pemahamannya para salaf. Tidak ada pilihan dalam beragama dalam masalah ini. Kita beragama wajib kita mengikuti madhab salaf dalam masalah agama, apapun itu, dalam masalah fikih atau dalam masalah akidah, ya kita tidak ada pilihan. Tetapi kita katakan bahwasanya pemahaman atau memahami perkataan kita, memahami kitab dan sunnah dan pemahamannya salaf, itu harus kita utuh, jangan setengah-setengah. Ya, pemahaman utuhnya bagaimana? Kita harus mengikuti metodenya salaf dalam memahami kitab dan sunnah, yang maknanya kita tidak boleh keluar dari pemahamannya salaf. Ya, satu jengkal pun tidak boleh kita keluar dari pemahamannya salaf dalam beragama. Ya, maknanya lebih detailnya lagi, dalam masalah-masalah mereka sudah kaji, yang mereka tidak ada perselisihan di dalamnya, maka tidak boleh seorang pun, tidak halal bagi seorang pun dia menyelisihi para sahabat Nabi SAW atau para ulama salaf dalam memahami agama, dalam memahami kitab dan sunnah. Jadi kalau mereka bersepakat, maknanya kita harus bersepakat. Tidak boleh seorang pun dia menyelisihinya, karena menyelisihi dalam kesepakatan mereka itu dipastikan adalah penyimpangan dan kekeliruan dan suatu kesalahan yang pasti sifatnya. Karena apa? Karena konsekuensi kalau kita menyelisih mereka, berarti konsekuensinya kita yang benar atau kita yang keliru, atau mereka salaf yang keliru. Dan salaf ketika berkumpul pada satu pendapat, tidak mungkin mereka keliru, karena Nabi SAW mengatakan
la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Para umatku ini tidak akan berkumpul di atas satu kesesatan. Sehingga apa yang menyelisih kesepakatan para salaf kita lah yang menyelisihi kebenaran. Kemudian kalau para sahabat atau para salaf kita itu dalam memahami kitab dan sunnah mereka berselisih pandang, ya. Sudah memiliki perselisihan pandang dalam masalah-masalah memahami kitab dan sunnah. Maka yang seperti ini terjadi, dan nanti akan kita singgung pembahasan ringkas atau pembahasan detailnya dalam pembahasan masalah bagaimana khilaf yang terjadi di kalangan sahabat Nabi SAW dan para ulama setelahnya. Itu akan kita kaji. Itu kajian mustaqil, kajian terpisah dari kajian madhab kita. Kita tidak sedang membahas itu. Yang kesimpulannya bahwasanya para sahabat Nabi SAW, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, yaitu para salaf, mereka ada yang bersepakat dalam memahami kitab dan sunnah, dan ada yang mereka berselisih dalam memahami kitab dan sunnah. Dalam kesepakatan mereka tidak boleh seorang pun menyelisihinya, dan dalam pembahasan yang mereka itu berselisih, maka kita tidak boleh keluar dari perselisihan mereka. Maksudnya seperti ini. Kalau para salaf di kalangan ulama itu berselisih dua pendapat dalam masalah memahami dalil kitab dan sunnah, maka kita tidak boleh membuat ihdath qaul thalith, yaitu membuat pendapat ketiga. Ya sudah, saya ikut pendapat ketiga lah. Saya mau upgrade atau saya mau yang lebih unik, ya. Pendapat yang ketiga. Tidak bisa kita berinovasi seperti itu. Karena para sahabat Nabi atau para salaf dari kalangan ulama ini tidak berselisih, kecuali hanya dua perselisihan, hanya dua pendapat saja. Ya. Kalau bukan pendapat A yang benar, pendapat B yang benar. Ya. Pendapat A yang benar atau pendapat B yang benar. Tidak mungkin dua-duanya benar. Ya. Tidak mungkin dua-duanya benar. Maka kita katakan kita tidak keluar dari perselisihan mereka. Kita mengikuti salah satu dari pendapat para ulama tersebut, maka kita di atas petunjuk, di atas hidayah. Ya, ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam masalah ini di kitab Fathul Bari. Kemudian kita dapati bahwasanya para sahabat Nabi SAW itu atau para salaf kita itu berselisih menjadi 3 pendapat, maka tidak boleh kita mengikuti pendapat keempat. Ya, ada seorang yang dia mengaku berilmu, kemudian dia di luar dari generasi salaf, dia memiliki pendapat keempat. Tidak boleh kita ikuti ini. Ya, kenapa? Karena kita diperintahkan mengikuti salaf dalam memahami kitab dan sunnah. Sedangkan salaf kita berselisih dalam memahami kitab dan sunnah. Maka kita harus mengikuti salaf dalam perselisihan mereka dalam masalah yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Maka itu pemahamannya. Maka jangan kita mengatakan dalam masalah fikih misalkan ada orang yang dia mengikuti madhabnya Imam Abu Hanifah dalam pembahasan fikih, yang dia tidak mengikuti madhab Imam Malik. Kemudian ada orang lain mengikuti madhabnya Imam Malik dan menyelisih madhabnya Imam Abu Hanifah. Maka kita katakan dalam masalah seperti ini kita harus saling lapang dada. Tidak perlu kita harus memaksakan kehendak, memaksakan pendapat orang lain untuk ikut pendapat kita, ya, karena itu berarti kita telah menyelisihi jalurnya salaf. Para salaf dahulu mereka itu dalam memahami masalah-masalah yang dia memiliki pemahaman lebih dari satu, ya bisa jadi pemahamannya ini yang benar, bisa jadi itu yang benar, bisa jadi ini salah, bisa jadi itu yang salah. Maka mereka memberikan rambu-rambu aturan main dalam masalah ini, yaitu kita tidak boleh saling hujat, kita tidak boleh saling cela, tidak boleh kita saling merendahkan, tidak boleh kita saling paksa, tidak boleh kita loyal dan tidak loyal dalam satu pendapat, ya. Kalau yang satu pendapat dengan kita loyal, atau yang berbeda dengan pendapat kita barok, berlepas diri darinya, maka ini semuanya bukan termasuk hadis salaf, petunjuknya salaf. Al-Imam Asy-Syafi'i punya kalimat yang bagus sekali. Beliau mengatakan, qauli shawabun wa yahtamilul khata'. Ucapanku, pendapatku ini benar, versiku, tetapi boleh jadi keliru, boleh jadi salah. Wa qauli ghairi khata'un wa yahtamil shawab. Dan pendapatku ini wa qaul ghairi khata'un, dan pendapat selainku dari kalangan para ulama, dari kalangan ulama Islam ini menurutku keliru, ya. Berdasarkan ilmu yang saya dapati, ilmu yang saya sampai kepadanya, ini keliru versi saya, tetapi boleh jadi benar. Ya, ini adalah perkataan Imam Syafi'i yang dia layak dan patut ditulis dengan tinta emas, yang harus kita pegang kuat-kuat, yaitu dalam masalah-masalah
masalah-masalah yang memang para ulama salaf itu berselisih, maka kita katakan dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dan kita dapati bahwasanya para ulama itu dari dulu berselisih dalam masalah-masalah ahkam, dalam masalah-masalah fikih. Banyak perselisihan mereka. Oleh karenanya Al-Imam An-Nawawi menyatakan bahwasanya tidak boleh kita itu mengingkari dalam masalah-masalah yang para ulama itu khilaf, yaitu masalah ijtihadiyah. Ya, kaidahnya sudah sering kita dengar, yaitu la inkara fi masail ijtihadiyah. Tidak ada inkar dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Ya. Insyaallah pembahasan ini akan kita sebutkan secara khusus dalam kajian terpisah, ya, kajian terpisah, karena ini pembahasan yang cukup panjang, karena kita harus menukil dari para ulama kita dalam masalah ini agar kita itu mengikuti para ulama dalam beragama. Ya, di kalangan para ulama mereka memiliki guru dan murid, ya. Dan kita contohkan saja itu dilihat di halaman 17, itu Madaris Al-Fiqhiyah lis-Sahabah wa Imtidadiha, yaitu madrasah-madrasah fikih dari generasi sahabat sampai kepada turunan-turunannya sampai kepada A'immah Arba'ah. Kalau kita perhatikan itu di Madinah ada sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit yang wafat tahun 45 Hijriah. Kemudian ada sahabat Ibn Umar wafat tahun 73 Hijriah. Itu di Madinah. Di Mekah ada sahabat Ibnu Abbas yang wafat tahun 68 Hijriah. Kemudian di Irak ada sahabat Ibnu Mas'ud yang wafat tahun 32 Hijriah. Kalau kita lihat urutannya, sahabat Ibnu Mas'ud yang paling senior, kemudian sahabat Zaid bin Thabit, kemudian sahabat Ibnu Umar, kemudian sahabat Ibnu Abbas, kemudian sahabat Ibnu Umar, ya. Nah, kalau kita melihat sahabat ini dari generasi sahabat Nabi SAW terpisah menjadi 3 kota yang tersebar. Di Madinah, ada di Makkah dan di Irak. Dan kita lihat bahwasanya setiap mereka memiliki murid, ya, memiliki murid. Sudah di awal kita sebutkan bahwasanya di kalangan sahabat Nabi memiliki madhab yang diikuti oleh murid-murid mereka. Nah, ini akan kita sebutkan murid-murid mereka siapa saja. Kemudian murid-murid mereka mengikuti madhab dari gurunya, yaitu sahabat, menurunkan kepada murid-muridnya sampai kepada para ulama madzhab arba'ah. Jadi kalau ada klaim yang mengatakan bahwasanya kita tidak perlu bermadhab, kita langsung mengikuti kitab dan sunnah, maka berarti kita telah menyelisihi metodenya salaf. Metode salaf dalam berfikih, mereka bermadhab, di kalangan sahabat sudah bermadhab. Atau ada yang mengklaim bahwasanya di zaman sahabat tidak ada madhab, maka kita katakan sudah ada, tetapi belum terbakukan seperti setelah istiqrar madzhab arba'ah, setelah adanya ditetapkannya atau sudah patennya madhab yang 4 yang dibukukan secara lengkap. Ya, maka kita katakan salaf kita sudah ada madhabnya, sudah bermadhab, tetapi madhab di zaman sahabat ada perbedaan dibandingkan dengan madhab yang 4 yang ada, ya. Yaitu dalam masalah yang ada di sebelum adanya madhab yang 4, masalahnya masih lebih sedikit, tidak serumit dengan masalah setelah madzhab arba'ah ada. Ya, kemudian dibukukannya madzhab sebelum mazhab yang 4 itu belum rapi, belum terbukukan seperti zaman A'immah Arba'ah, ya. Maka kita sebutkan di sini sahabat dari Ibnu Umar dan sahabat Zaid bin Thabit. Ibnu Umar berguru dengan Zaid bin Thabit juga, dan berguru juga dengan bapaknya yaitu Umar bin Khattab, dan mendapat ilmu juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Ibnu Umar ini memiliki murid, ya. Muridnya yaitu Nafi'. Nafi' ini maula Ibnu Umar, termasuk orang dekat Ibnu Umar karena beliau membantu, yaitu termasuk budaknya Ibnu Umar, tetapi memiliki ilmu yang mengangkat derajatnya menjadi seorang ulama. Ya, wafat tahun 117 Hijriah. Kemudian sahabat Nafi' atau sahabat Ibnu Umar Nafi' ini memiliki muridnya yaitu Al-Imam Malik yang wafat tahun 179. Ya, kalau kita perhatikan riwayatnya Imam Malik, dia lebih tinggi, ya, karena dia berguru langsung dengan Nafi'. Nafi' muridnya sahabat. Ya, kemudian dari jalur Ibnu Umar memiliki murid Salim, wafat tahun 106 Hijriah. Ya, Salim dan Nafi' ini dekat dia karena dia satu generasi. Kemudian Al-Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri ini Ibnu Syihab Az-Zuhri, beliau ini termasuk senternya ahli hadis.
yaitu pusatnya ahli hadis, yaitu memiliki guru yang banyak sekali, ribuan, dan memiliki murid yang banyak sekali, ribuan juga. Karena beliau itu wasi'ur riwayah, luas riwayatnya dan banyak rihlahnya. Kemudian Al-Imam Az-Zuhri, ya. Kalau kita perhatikan Imam Az-Zuhri dia ahli hadis, senternya ahli hadis kita katakan ya, bahwasanya beliau bukan berarti beliau karena beliau ahli hadis lantas beliau tidak mau berguru, lantas beliau langsung memahami dalil melalui kitab dan sunnah tanpa ada perantara ulama. Tidak ada yang seperti itu ya. Para ulama semuanya memiliki guru, kemudian mengikuti metode gurunya dalam memahami kitab dan sunnah. Kemudian ada sahabat Az-Zuhri, yaitu muridnya Imam Malik, muridnya Imam Zuhri, Imam Malik. Kemudian Imam Malik itu memiliki murid, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Asy-Syafi'i memiliki murid lagi, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, kemudian ya kalau kita lihat ini luar biasa ini ya. Kalau kita melihat, perhatikan bahwasanya para ulama di sini memiliki keterkaitan antara guru dan murid. Imam Ahmad memiliki guru Imam Syafi'i, Imam Syafi'i memiliki guru Imam Malik. Kemudian Imam Malik memiliki guru Nafi', Nafi' muridnya sahabat. Nafi' kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Berarti ini membuat kita tenang ya. Tenangnya dari sisi apa? Kita tenang bahwasanya para ulama madzhab yang 4 ini memiliki hubungan yang kuat, erat dari silsilah sanad ilmu mereka, yaitu semuanya nyambung kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan sahabatnya. Ya. Ini membuat kita tenang. Dari sisi apa? Karena kita diperintahkan untuk beragama sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Ketika kita memahami fikih atau berfikih dengan madzhab arba'ah, berarti kita sudah memiliki sanad ilmu yang sampai kepada sahabat Nabi SAW, yang sahabat Nabi diajarkan oleh Nabi SAW, yang artinya bahwasanya kita itu sudah sesuai dengan jalurnya para ulama salaf dalam berfikih. Ya, maka keliru kalau kita mengatakan bahwasanya kita itu berfikih madhab berarti kita meninggalkan dalil. Maka kita katakan bahwasanya justru kita mengikuti madhab yang ada karena kita itu mengikuti mereka dalam memahami dalil yang benar. Ya, karena kita mengikuti mereka dalam memahami dalil yang benar. Jadi bukan justru kita berpaling dari dalil, tetapi justru kita itu karena ingin memahami dalil tetapi kita tidak mampu, maka yang mampu memahami dalil adalah ulama madzhab. Sehingga pemahaman kita teruji dan pemahaman kita tidak keliru, tidak keluar jalur. Kenapa? Karena para ulama madzhab itu memiliki sanad ilmu yang mereka belajar dari guru mereka, dari tabi'in, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di Mekah ada sahabat Ibnu Abbas, wafat tahun 68 Hijriah. Kemudian memiliki murid Amr bin Dinar, wafat tahun 126 Hijriah. Kemudian Amr bin Dinar memiliki murid dari jalur tabi'ut tabi'in atau ya tabi'ut tabi'in, Sufyan bin Uyainah, yaitu wafat tahun 198 Hijriah. Dan Sufyan bin Uyainah ini memiliki murid Imam Asy-Syafi'i, memiliki murid juga Imam Ahmad. Ya, dua muridnya ini yang kemudian dikenal dengan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabilah. Ya, kalau kita lihat Sufyan bin Uyainah ini, beliau juga berguru langsung dari muridnya sahabat, yaitu Amr bin Dinar. Amr bin Dinar langsung mengambil dari Ibnu Abbas. Berarti Sufyan bin Uyainah memiliki sanad yang tersambung kepada sahabat Ibnu Abbas secara dekat, ya. Dan kalau kita melihat Sufyan bin Uyainah adalah ahli hadis. Bayangkan, dia adalah ahli hadis ternama di zamannya, guru Imam Asy-Syafi'i, satu derajat dengan atau akrannya Imam Malik, ya. Yaitu masih satu zaman dengan Imam Malik. Kalau kita lihat dalam sejarah bahwasanya Imam Sufyan bin Uyainah ini mengatakan satu ucapan yang seharusnya menjadi bahan acuan kita, bahan berkaca kita dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan bahwasanya al-ahaditsu mudillatun illa lil fuqaha. Ya, Sufyan bin Uyainah mengatakan hadis-hadis yang ada ini menyesatkan, yaitu berpotensi menyesatkan orang. Kok bisa? Ahli hadis ternama, ahli hadis yang pakar dalam ilmu hadis, dia mengatakan hadis-hadis yang ada itu berpotensi menyesatkan orang. Ya, padahal dia ahli hadis. Ya, maka apa?
Beliau melanjutkan illa lil fuqaha, kecuali bagi para ahli fikih, kecuali bagi para fuqaha. Kenapa? Karena harus kita pahami, sahabat yang dimuliakan Allah, karena hadis itu berbeda dengan memahami hadis. Dalil itu beda dengan memahami dalil. Ya. Dan ini insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita singgung pembahasan masalah apa beda antara dalil dengan memahami dalil, apa beda antara hadis dengan memahami hadis. Sufyan bin Uyainah mengisyaratkan ini, bahwasanya hadis itu tidak bisa difahami kecuali dengan pemahamannya para fuqaha. Sampai seolah-olah beliau ingin menjelaskan bahwasanya sampai para ahli hadis dari generasi muhaddisin di zaman kami pun tidak bisa memahaminya kecuali dengan merujuk kepada para fuqaha. Ya, dan ini ma'ruf di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya kalau tidak ada Imam Syafi'i, kita tidak bisa memahami fikih hadis. Karena apa? Karena hadis itu adalah sumber dalam mengambil hukum, tetapi dia tidak bisa dipahami, tidak bisa keluar hukum kecuali dengan pemahaman yang rasikh, yang kuat dari para fuqaha. Maka ahli hadis pun mengakui itu. Ya, jadi kita jangan hanya mengatakan bahwasanya kita ikut hadis, tetapi kita berpaling dari ulama madzhab. Karena apa? Karena pendahulu kita dari kalangan ulama ahli hadis sudah mengatakan bahwasanya hadis itu berpotensi menyesatkan kecuali kalau kita kembalikan pemahamannya kepada para fuqaha. Dan madzhab yang kita ikuti ini adalah para fuqaha yang kredibel, yang dia diakui turun temurun, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Sufyan bin Uyainah menurunkan ilmu kepada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya, jadi kita melihat riwayat Imam Syafi'i dan riwayat Imam Ahmad ini dia ketemu dia. Maka kalau kita lihat fikihnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sedikit perbedaan, ya, tidak banyak. Kemudian di Irak yang terakhir ini ada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang wafat tahun 32 Hijriah, kemudian memiliki murid Alqamah yang wafat tahun 62 Hijriah. Kemudian Alqamah memiliki murid Ibrahim An-Nakhai yang wafat tahun 96 Hijriah. Kemudian muridnya lagi Hammad bin Salamah yang wafat tahun 120 Hijriah. Kemudian muridnya Hammad itu Imam Abu Hanifah, ya, yaitu ulama fikih yang dia pakar, yang menjadi rujukan ulama fikih setelahnya, yaitu Imam Nu'man bin Thabit Abu Hanifah, wafat tahun 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah memiliki teman dan murid dekat, yaitu Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, wafat tahun 189 Hijriah. Murid yang keduanya adalah Qadi, yaitu sahabat yang lain, yaitu Qadi Abu Yusuf, yang termasuk murid dekatnya Imam Abu Hanifah. Tetapi kalau kita lihat di sini dituliskan Muhammad ibn Hasan, karena Muhammad ibn Hasan memiliki kaitan antara beliau dengan Imam Malik dalam masalah ilmu, saling tukar ilmu. Beliau di Irak dan Imam Malik di Madinah. Ya, karena Imam Malik tidak keluar dari Madinah sampai wafatnya beliau. Kemudian Imam Muhammad ibn Hasan, muridnya Abu Hanifah ini, menurunkan ilmunya kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi kalau kita lihat riwayat dari para ulama, khususnya ulama yang tiga ini, mazhab Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, memiliki keterkaitan yang sangat erat dari murid dan guru, memiliki sanad yang kurang lebih bertemu dengan sahabat-sahabat yang di atasnya, itu sahabat Ibnu Abbas dan sahabat Zaid bin Thabit dan Ibnu Umar. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang mereka ada sedikit perbedaan. Oleh karenanya dari metode yang beliau dapatkan Imam Abu Hanifah dari madhabnya madrasahnya Ibnu Mas'ud di Irak ini, mereka memiliki kecenderungan yang lebih kuat dalam ilmu qiyas, yaitu yang dikenal dengan ashabur ra'yi, yang insyaallah akan kita sebutkan di pembahasan selanjutnya. Yang kesimpulannya bahwasanya para ulama salaf kita ini dari kalangan generasi sahabat Nabi SAW memiliki madhab, yang madhabnya diturunkan kepada murid-muridnya kalangan tabi'in, yang tabi'in melanjutkan estafetnya kepada murid-muridnya sampailah kepada madhab arba'ah, yang mereka madhab arba'ah itu turunan dari madrasahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan mereka membuat mengada-ngada sendiri kemudian mereka keluar dari jalur dalam beristidlal atau memahami dalil. Maka kita katakan kita mengikuti madhab karena kita itu tidak bisa memahami dalil tanpa bantuan mereka, tanpa metode mereka. Maka kita memahami dalil justru dengan pemahaman mereka, itu lebih selamat dan itu lebih teruji, dan itu yang dilakukan oleh para ulama dari turun temurun. Tidak ada persisian dalam masalah ini kecuali sedikit dari perkataannya Daud Dhahiri, yang mereka itu
telah menyelisih banyak para ulama sampai-sampai terjadi khilaf di kalangan para ulama apakah Daud al-Zahiri termasuk mujtahid atau tidak. Yaitu pembahasan lain yang kita cukupkan sampai sini pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Kita lanjutkan pembahasan setelah ini, pembahasan selanjutnya dari madhab yang dia hilang, yang tidak sampai kepada kita. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.